dan mengirimkan gembala-gembala yang baik untuk kita. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Pastor Vikaris Episkopal Makassar, Keuskupan Agung Makassar, Pastor Alex Lete, didampingi oleh Pastor Agus Kalepe sebagai Pastor Paroki yang baru dan Pastor Marcelinus Lolotandung sebagai Pastor Paroki yang lama. Juga didampingi oleh Pastor Samuel Sirampun sebagai co-celebrant. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, suster, frater, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Sebagai perhatian kita semua, perayaan Ekaristi menerapkan protokol kesehatan, yaitu pertama, kita semua diharapkan tetap mengenakan masker, menjaga jarak, juga sebelumnya sudah mencuci tangan, baik menggunakan air yang mengalir dan sabun, dan juga menggunakan disinfektan. Kemudian diharapkan kita menjaga untuk tidak membentuk kerumunan, dan juga dimohon kesediaan kita untuk tetap memperhatikan hal ini di sepanjang perayaan Ekaristi. Para petugas tata tertib akan mengarahkan kita untuk aktivitas-aktivitas yang akan kita laksanakan di dalam gedung paroki ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kita siapkan diri untuk memulai perayaan Ekaristi.
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, para suster, frater, dan para pastor. Kita siapkan untuk upacara pembukaan. Persilakan keluar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat sore kepada pastor, pengurus Depas, ibu bapak dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada sore hari ini, pada minggu biasa yang ke-26 di Paroki Kristus Raja Andalas, kita akan melantik pastor paroki baru. Kita percaya bahwa pergantian tenaga pastor di suatu paroki bukan suatu kebetulan, melainkan tentu dalam bimbingan Roh Kudus, dan kita percaya
kalau demikian, bahwa itu seturut kehendak Allah. Maka dalam perayaan ini marilah kita berdoa untuk pastor paroki baru yang sebenarnya tidak baru-baru amat, karena beberapa waktu yang lalu sudah pernah bertugas di sini. Dia hanya pergi sejenak lalu pulang menjadi pastor paroki. Kita berdoa semoga Tuhan akan senantiasa mendampingi, membimbing dan memberkati dia sehingga ia boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sehingga paroki Kristus Raja Andalas ini boleh semakin maju, semakin berkembang, dan dengan demikian sungguh umatnya semakin dekat dengan Tuhan yang diimaninya. Tentu kita tidak lupa berdoa dan bersyukur dengan Pastor Marcel yang akan bertugas di paroki yang lain, di paroki Getengan Santo Paulus Getengan Tanah Toraja. Kita bersyukur atas segala kebersamaannya, atas segala karya yang telah dikerjakannya selama ini. Semoga apa yang telah dikerjakan kita semakin kembangkan, dan semoga ia pula dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tempat yang baru dengan baik dan di bawah bimbingan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, sebelum melanjutkan perayaan kita ini, marilah kita awali dengan mohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita, agar kita layak menghadap hadirat-Nya, agar segala syukur dan permohonan kita berkenan kepadanya. Untuk itu mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami yang selalu iri hati kepada orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengingatkan akan tanggung jawab kami mendidik anak-anak supaya mengenal Engkau dan hanya berbakti kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak tegas kepada kami bila berhadapan dengan godaan dan tindakan yang membawa kami kepada perbuatan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami itu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka,
Penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang lagi tinggal di perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berdirilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyautlah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Refrein Mazmur tanggapan puji syukur 853. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi.
Kamu telah memuaskan hatimu seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam nama-Mu. Lalu kami mencegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya harap saya tidak khotbah lebih dari 10 menit ya. Tadi diperingatkan Pastor Paroki jangan lama khotbah. Saya harap demikian. Bacaan atau sabda Tuhan yang baru kita dengarkan, ketiga bacaan, tapi teristimewa bacaan kedua dan Injil tidak enak didengar, tidak enak di telinga. Mengapa? Karena berbicara tentang kekayaan yang membusuk, emas dan perak yang berkarat, padahal semuanya barang berharga. Bahkan Injil lebih tidak enak lagi, bicara tentang mata yang harus dicungkil kalau membuat kita berdosa, tangan yang harus dipotong kalau membuat kita berdosa. Saya tidak tahu tadi apakah ada kaki juga yang perlu dipotong kalau membuat berdosa. Semuanya harus dipotong, dicungkil. Pastikan tidak enak. Seandainya ini berlaku literally, ya mungkin kita semua sini semua tidak lengkap lagi anggota tubuh kita. Karena saya kira tidak ada orang tidak berdosa. Mungkin sudah ada yang tidak punya mata atau bahkan dua-duanya atau tangannya. Bila kita memperhatikan sabda Tuhan tadi. Tetapi apakah memang demikian yang dimaui? Apakah Tuhan itu begitu kejam sehingga dia senang kalau kita ini tidak punya mata, tidak punya tangan atau kaki? Saya kira Tuhan sangat mencintai kita, karena itu tentunya dia tidak menginginkan demikian. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari bacaan yang tidak enak didengar ini? Mungkin kita belajar mulai dari para rasul. Ketika Yohanes melapor kepada Yesus bahwa ia telah melarang orang yang melakukan mujizat atas nama dia karena bukan anggota kelompok. Karena itu tidak boleh. Yang boleh membuat mujizat hanya kelompok kami. Jadi cara berpikir para murid ternyata sangat eksklusif. Hanya kami, tidak ada yang lain. Jadi nampak bahwa tindakan dosa itu berawal dari cara berpikir. Oleh karena itulah Yesus menegur mereka bahwa tidak perlu orang dilarang untuk berbuat baik, karena tidak mungkin kalau mereka berbuat baik itu adalah musuh. Pasti itu adalah teman, bukan musuh. Karena itu biarkanlah mereka berbuat baik, jangan dilarang.
Yesus mencoba membuka cara berpikir dari para rasul yang sangat eksklusif menjadi inklusif, yang hanya terpusat pada dirinya menjadi terbuka atas kemungkinan yang lain. Karena itu terbuka bagi orang lain, bagi kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, memang di zaman ini kayaknya memang orang suka mengkapling-kapling. Kalau Anda baca di media sosial, lalu di sana orang mengkapling, surga pun dikapling hanya untuk orang tertentu, seolah tidak terbuka bagi orang lain. Ini kapling kami. Inilah yang terjadi apabila cara berpikir kita hanya kelompok sendiri, tertutup kepada yang lain. Oleh karena itu, kita bisa belajar pada banyak orang. Salah satu orang yang saya selalu ingat, almarhum mantan Presiden RI Gus Dur. Ia seorang Islam sejati. Ia memandang orang yang tidak seiman dengan dia dengan mengatakan, kita tidak saudara dalam hal iman, tetapi kita saudara dalam kemanusiaan. Ia terbuka melihat kalau dalam hal iman kita tidak sama, tidak apa-apa, tetapi dalam kemanusiaan kita sama. Jadi kita tetap terbuka untuk menjadi saudara bagi orang lain. Oleh karena itulah Yesus mengajak kita untuk mencoba mengubah mindset kita, cara berpikir kita, agar kita berpikir secara inklusif, terbuka terhadap kemungkinan lain, sehingga kita tidak mengkapling bahwa kita ini paling benar, paling suci, paling baik, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal ini juga bisa dimiliki oleh orang-orang lain. Oleh karena itulah, kalau Yesus mengajar para muridnya untuk membuka diri, maka mari kita belajar juga mengubah mindset kita untuk membuka diri, bisa menerima orang yang tidak sependapat dengan kita, bisa menerima bahwa orang lain juga punya kebaikan, orang lain juga bisa berbuat sesuatu untuk kemajuan gereja dan kemajuan masyarakat, dan bukan kita saja. Kita terbuka dan memberi kesempatan kepada semakin banyak orang untuk ambil bagian mewartakan kerajaan Allah kepada siapapun lewat berbagai macam cara dan menurut kemampuan yang dimilikinya. Apabila semakin banyak orang berpikir secara inklusif, maka dunia ini akan menjadi lebih nyaman dihuni oleh para penghuninya, karena orang tidak lagi melihat sesamanya sebagai saingan atau musuh, melainkan sebagai sahabat dan saudara seperjalanan yang berbakti untuk memuliakan Tuhan.
Semoga. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menanggapinya dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, selipkan, wafat, dan dimakamkan, yang turut kata penantian pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga disebutkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari itu akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pelantikan pastor paroki yang baru. Kami persilahkan pastor paroki untuk berdiri di depan altar. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, para pastor, perkenankan kami membacakan surat keputusan dari Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar. Surat keputusan nomor 1607 D113.1/1/2021. Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar menimbang bahwa visi KAMS, yakni Gereja Lokal KAMS yang bersosok kawanan kecil tersebar sebagai pelayan berdasarkan dan perpolakan Yesus Kristus yang terus-menerus membarui diri, mewartakan kerajaan Allah dengan meresapi tata dunia sehingga segala-galanya menjadi baik. B. Bahwa paroki adalah jemaat tertentu kaum beriman Kristiani yang dibentuk secara tetap dalam gereja partikular dan yang reksa pastoralnya di bawah otoritas uskup diosesan dan dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. C. Bahwa dalam rangka itu reksa pelayanan pastoral parokial perlu terus-menerus diupayakan dan dikembangkan. Memperhatikan A. Surat KAMS nomor 12.8-6/06/2019 tentang pengangkatan Pastor Agustinus Kalepe sebagai pastor paroki Santo Petrus Pangli. B. Surat KAMS nomor 16.07/D1.13.1/2 tahun 2021 tentang pelepasan Pastor Marcelinus Lolotandung dari tugas sebagai pastor paroki Kristus Raja Andalas. C. Pertimbangan-pertimbangan dalam rapat Dewan Konsultor KAMS tanggal 12 Maret 2021. Mengingat A. Lumen Gentium A.28, Christus Dominus A.3032, dan Presbyterium Ordinis khususnya bab 2 tentang pelayanan para imam. B. Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 515 sampai 552 perihal paroki. Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 523 perihal pemberhentian jabatan pastor paroki merupakan hak uskup diosesan dan bersifat bebas. D. Statuta Keuskupan Agung Makassar tahun 2001 pasal 30 sampai 36 perihal paroki memutuskan menetapkan melepaskan dengan hormat Pastor Agustinus Kalepe dari tugas sebagai pastor paroki Santo Petrus Pangli. Untuk itu sebelumnya
diucapkan perlu memberikan laporan tertulis kepada Uskup Agung KAMS, khususnya berkenan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan, kebijakan pastoral, pengelolaan dana dan inventaris karya, dengan tembusan kepada pastor pengganti dan Vikaris Episkopal Toraja. 2. Mengangkat Pastor Agustinus Kalepe menjadi Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2021 dan yang bersangkutan mulai bertugas secara resmi sejak tanggal pelantikan oleh Ordinarius Wilayah. Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Menghaturkan banyak terima kasih kepada Pastor Agustinus Kalepe atas segala pelayanan yang diberikan selama bertugas sebagai Pastor Paroki Santo Petrus Pangli, sekaligus mengucapkan selamat bertugas di tugas yang baru. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 16 Juli 2021 oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur John Liku Ada. Makassar 16 Juli 2021, Sekretaris Keuskupan Agung Makassar, Pastor Paulus Tongli. Tembusan kepada yang terhormat Pastor Marcelinus Lolotandung, Pastor Bartolinus Serepen, Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Pangli, Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, Dewan Keuangan KAMS, dan Ekonom KAMS, serta Pertinggal. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai ordinaris wilayah, kami merasa berbahagia mendapat kesempatan untuk melantik Pastor Agustinus Kalepe selaku Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Marilah kita memulai upacara ini dengan pengakuan iman sebagai tanda kepercayaan kepada Allah dan gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Silakan. Saya, Pastor Agustinus Kalepe, percaya sungguh dan mengakui setiap dan semua perkara yang tercantum dalam syahadat para rasul, yakni aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa untuk menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Saya juga memeluk dan memegang teguh setiap dan semua ajaran mengenai iman dan kesusilaan yang telah ditetapkan oleh gereja secara resmi.
atau yang diajarkan dan dinyatakan oleh kuasa mengajar gereja, khususnya mengenai rahasia gereja Kristus yang kudus, sakramen-sakramen, khususnya perayaan Ekaristi dan keutamaan Bapa Suci di Roma. Setelah mengucapkan syahadat, sekarang kita akan mengambil sumpah jabatan sebagai pastor paroki. Untuk itu minta misioner mengambil kitab suci dan membantu memegang mic agar bisa Pastor Agustinus Kalepe yang terkasih, kini ucapkanlah sumpah jabatan pastor sebagai pastor paroki Kristus Raja Andalas. Saya, Pastor Agustinus Kalepe, yang ditunjuk sebagai pastor paroki Kristus Raja Andalas, dengan ini berjanji dan bersumpah akan selalu patuh dan taat kepada Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar Monsinyur John Likuada ataupun yang menggantikannya. Saya berjanji dan bersumpah akan mengemban tugas pastor paroki dengan semestinya dan setia sesuai dengan hukum gereja, menguduskan, mengajar dan menggembalakan tanpa membeda-bedakan umat beriman. Saya berjanji dan bersumpah untuk selalu berusaha memelihara dengan saksama harta benda milik paroki dan gereja dan tidak akan mengalihkannya ke tangan pihak lain atau dengan persetujuan saya yang melawan hukum gereja. Saya berjanji dan bersumpah untuk menerima aturan-aturan Keuskupan Agung dengan sepenuh hati serta melaksanakannya sebaik mungkin. Saya berjanji dan bersumpah akan bertanggung jawab kepada Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar ataupun yang menggantikannya dalam hal pelaksanaan tugas saya sebagai pastor paroki dan segala hal ikhwal menyangkut pelaksanaan tugas tersebut dan pelayanan saya terhadap umat. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus dan Injil Tuhan yang suci ini membantu saya. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk pastor paroki yang baru. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Imam Agung dan Kekal, Engkau telah mempercayakan karya penebusan-Mu kepada para imam, wakil-wakil-Mu di dunia ini. Buatlah mereka setia, arif dan bijaksana, tegas, berwibawa, lemah lembut dan rendah hati, agar dapat memancarkan kemuliaan-Mu, mendatangkan kerajaan-Mu, dan mengantar umat-Mu ke arah kehidupan kekal. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Sekarang akan diserahkan lambang-lambang kepemimpinan.
Pastor Agustinus Kalepe, terimalah stola ini, tanda imamat. Pastor bertugas dalam paroki ini selaku pengantara Allah dengan umatnya, antara umat dengan Allahnya. Hiduplah seperti gembala yang baik, yang rela menyerahkan hidup bagi umatnya, seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pastor Agustinus Kalepe, terimalah kitab suci ini. Wartakanlah kabar gembira Yesus Kristus kepada umatnya. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada kita. Pastor Agustinus Kalepe, terimalah lilin bernyala ini. Kobarkanlah hati seluruh umat paroki ini dengan semangat Tuhan. Terangilah mereka dalam susah payah dan keraguannya. Hindarkanlah mereka dari kelalaian dan acuh tak acuh, dan doronglah mereka untuk mengabdikan diri kepada sesamanya. Jangan sampai seorang pun dari mereka binasa untuk selama-lamanya. Pastor Agustinus Kalepe, terimalah kunci gereja sebagai tanda pengabdian dan tanggung jawab pastor atas semua orang yang hendak mengikuti jejak Kristus Tuhan. Para pastor, suster, frater, ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, dengan ini kami menyatakan bahwa Pastor Agustinus Kalepe telah dilantik menjadi pastor paroki Kristus Raja Andalas. Mari kita tepuk tangan. Sekarang akan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen dan serah terima pastor paroki.
Sekarang akan dilanjutkan dengan serah terima. Pastor Marcel menyerahkan kepada pihak keuskupan yang saya wakili, kemudian keuskupan lewat saya menyerahkan kepada pastor paroki baru. Saudara saya terkasih, setelah kita mengambil sumpah dan serah terima dari Pastor Paroki Lama Pastor Marcel Tandung kepada Pastor Paroki baru Pastor Agustinus Kalepe, maka sekarang mari kita melanjutkan perayaan kita ini dengan doa-doa umat. Kristus membimbing kita agar berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa Maha Kuasa yang akan selalu membuka pintu kerajaannya bagi kita. Kita bersama-sama menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu mewartakan kabar baik kepada kaum miskin serta membebaskan orang-orang yang tertindas seturut teladan Kristus. Marilah berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami senantiasa terbuka untuk membantu sesama kami yang sedang dalam kesulitan, terutama mereka yang terdampak oleh wabah virus COVID-19 yang saat ini masih melanda negara kami. Semoga mereka semua Engkau berikan iman, kepercayaan, dan pengharapan yang teguh, bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah mereka melalui tangan-tangan kasih orang-orang yang membantu dan mendampingi mereka. Marilah kita berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi hamba-Mu Pastor Agustinus Kalepe, ya Bapa, Engkau melalui tangan Bapak Uskup kami telah mengutus Pastor Agustinus Kalepe sebagai gembala kami yang baru di Paroki Kristus Raja Andalas. Anugerahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada Pastor Agustinus Kalepe agar dia dapat melaksanakan tugas perutusan yang Engkau berikan kepadanya di paroki ini dengan benar dan baik seturut kehendak-Mu, sehingga ia benar-benar dapat menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah kami umat-Mu di Paroki Kristus Raja Andalas. Marilah kita berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan.
bagi hambamu, Pastor Marcelinus Lolotandung. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu di Paroki Kristus Raja Andalas dengan kehadiran Pastor Marcelinus Lolotandung yang sejak tahun 2008 sampai saat ini dengan penuh ketekunan dan kesetiaan mendampingi kami umat Paroki Kristus Raja Andalas. Semoga pastor asisten tetap sebagai pastor asisten tetap, pastor vikaris, dan sebagai pastor paroki. Begitu banyak dan beragam karya yang telah dilakukannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kini dia Engkau utus untuk menjadi gembala di Paroki Santo Paulus Getengan. Dampingilah dia dengan rahmat yang ia butuhkan untuk tugas kegembalaannya di tempat tugas yang baru. Semoga ia mampu dengan tekun, sabar, dan penuh kesetiaan mendampingi umat-Mu di Paroki Santo Paulus Getengan. Marilah kita berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, teguhkanlah kami untuk berani mengutamakan kerajaan-Mu yang terungkap dalam karya kasih terhadap sesama kami, terutama yang sedang menderita karena sakit, lanjut usia, sendirian, dan kesepian. Marilah kita berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk terlibat dalam upaya membantu kebutuhan sesama kami. Sebab hanya bila peduli kepada sesama kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami yang menghadap-Mu dengan membawa persembahan ini. Semoga persembahan ini mendatangkan bagi kami kekayaan yang sejati, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar para malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Maka perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia dan mengucap syukur, Dia lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk akan daku." Agunglah misteri iman kita. Engkau sudah wafat,
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua uskup, serta semua rohaniwan. Ingat juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan kehendak-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Bagi banyak tempat. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara saya terkasih, Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka berbahagialah kita semua yang telah diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, sudah pantas Tuhan kepada saya, dan berhamlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
atas
Ingatlah ya Tuhan firman yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Dengan firman itulah Engkau memberikan harapan kepadaku. Itulah penghiburanku di saat aku terpukul. Marilah berdoa, dan dalam doa ini kita berdoa, bersyukur, berterima kasih atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria untuk kelahiran Benedikt Arwan. Kita bersyukur bersama keluarga Boni dan Stania. Allah yang maha baik, semoga sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima dalam Ekaristi ini menjadikan kami memperoleh harta kekayaan yang tidak dapat lapuk, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Dengan demikian kami pun mempunyai harta di surga sebagaimana dijanjikan oleh Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yang kami hormati Pastor Alex Lete selaku Vikaris Episkopal Makassar, Keuskupan Agung Makassar. Yang kami hormati dan kami kasihi Pastor Agustinus Kalepe dan Pastor Marcel serta Pastor Agus Matasak dan Pastor Sem Sirampun yang telah bersama-sama mempersembahkan perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Perayaan Ekaristi yang merupakan ungkapan kebersamaan kita dalam Tuhan untuk ikut serta di dalam perutusan karya pewartaannya bagi kedua pastor kami. Para suster, Bapak Ibu dan saudari-saudara yang terkasih, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk senantiasa bisa hadir dalam setiap peristiwa-peristiwa gerejani, khususnya kami di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Pada kesempatan ini kami atas nama seluruh panitia dan juga segenap anggota Dewan Pastoral mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Kebersamaan yang tentu saja dilingkup oleh kehadiran imam-imam kita dalam tugas-tugas mereka di paroki. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, suster dan pastor yang kami cintai, sebagai pengumuman ada 2 pengumuman. Pertama adalah kita masih tetap menjalankan protokol kesehatan. Dengan demikian maka diharapkan kita tetap menerapkan itu semua, menggunakan masker, kemudian tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak menciptakan kerumunan. Dan pengumuman yang kedua, dalam rangka kebersamaan kita untuk bersyukur kepada Allah, maka sesudah perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu, saudari dan saudara, suster dan para pastor, kami undang untuk ikut serta di dalam acara lepas sambut dari kedua pastor kami ini. Demikian penyampaian kami dan terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Saudara-saudara terkasih, sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kebaikan dan melimpahi saudara dengan pengertian akan kebijaksanaan,
yang menyelamatkan. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara-saudari dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara bertekun dalam karya-karya kudus. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara-saudari kepadanya dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita pada minggu biasa yang ke-26 dan pelantikan Pastor Paroki Agustinus Kalepe telah selesai. Kita pergi, kita diutus. Pastor Alex selaku Vikaris Episkopal Makassar, Keuskupan Agung Makassar, para pastor, suster, Bapak Ibu, saya mendapatkan pesan bahwa kita akan mengakhiri dengan sepatah kata, sehingga nanti sebentar kita akan melanjutkan dengan perayaan kebersamaan kita. Baik, pada kesempatan pertama, perkenankan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan. Atas nama Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, saya mengucapkan dari hati yang paling dalam
Terima kasih kepada Pastor Marcel untuk kebersamaan dengan umat, dengan Dewan Pastoral selama lebih kurang 13 tahun bersama-sama di sini, dalam suka dan duka dan dalam segala dinamikanya. Apa yang sudah diberikan oleh Pastor Marcel sebagai pastor asisten, sebagai pastor asisten tetap, sebagai pastor vikaris maupun sebagai pastor paroki sungguh merupakan pengalaman yang indah. Dan semoga itu bisa menjadi tanda bahwa Pastor Marcel adalah bagian yang tak terpisahkan dari Paroki Kristus Raja Andalas dan juga sekaligus sebagai penguatan untuk beliau dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab barunya sebagai pastor paroki di Paroki Santo Paulus Getengan. Terima kasih sekali lagi Pastor Marcel, dan kepada Pastor Agus, saya mesti hati-hati mengucapkan Pastor Agus sekarang karena ada 2 Pastor Agus, takut nanti salah sebut. Untuk Pastor Agus Kalepe yang saya hormati dan saya kasihi, selamat datang di Paroki Kristus Raja Andalas. Selamat melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh gereja kepada pastor sebagai gembala umat di Paroki Kristus Raja Andalas. Mungkin bagi Pastor Agus dan kami, suasananya bukanlah suasana yang baru sama sekali, karena beliau dalam kapasitas sebagai pastor vikaris juga sudah pernah melaksanakan tugas di paroki ini, meskipun waktunya tidak terlalu lama, hanya kurang lebih 1,5 tahun. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Agus yang kedua, Pastor Agus Matasak, yang mendampingi kami baik bersama dengan Pastor Marcel maupun nanti bersama dengan Pastor Agustinus Kalepe. Semoga kebersamaan yang sudah kita jalin selama ini dapat terus dilanjutkan dan terus dikembangkan dan terus disempurnakan sehingga menjadikan Paroki Kristus Raja Andalas ini adalah sebuah paroki yang sungguh-sungguh dewasa dan sungguh-sungguh misioner, sanggup menjadi saksi Kristus dimanapun umat diutus. Pada kesempatan berbahagia ini juga saya ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dan sebentar akan terlibat lagi dalam kegiatan lanjutan. Terutama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang bersama-sama dengan kita membuat perayaan Ekaristi ini menjadi perayaan kebersamaan dan juga perayaan penuh kegembiraan. Secara khusus terima kasih kepada anak-anakku dari OMK Paroki Santo Petrus Pangli, datang jauh-jauh meskipun saya kenal beberapa di antaranya. Lalu yang berikutnya adalah Cor Credo tentu saja yang sudah menulis lagu khusus untuk Pastor Marcel, sebuah hal yang sungguh-sungguh berkesan. Dan juga keluarga Pastor Marcel yang selalu mendukung kami di Paroki Kristus Raja Andalas, yang selalu meneguhkan kami, mendorong kami untuk bisa bekerja sama dan bekerja bersama Pastor Marcel untuk melaksanakan tugas karya pastoralnya dengan baik. Dan juga kepada segenap hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi limpah terima kasih untuk kita semua. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pastor Marcel. Yang saya hormati Pastor Vikep, Pastor Alex Lete, yang saya hormati Pastor Paroki Baru, Pastor Agustinus Kalepe, yang saya hormati Pastor Agustinus Matasak sebagai vikaris Paroki Kristus Raja Andalas, dan yang saya hormati Pastor Samuel Sirampun sebagai Ketua Komisi
tinggal ya. Pomsos. Ya. Segenap umat, khususnya Dewan Pastoral Paroki dan para tamu undangan, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena di dalam perayaan Ekaristi ini kita semua telah berdoa bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh kita alami dalam hidup ini. Teristimewa bagi saya pribadi, seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Frederick, waktunya cukup lama bagi saya untuk melayani di tempat ini. Secara resmi dikatakan 2008, tetapi sesungguhnya saya mulai membantu Pastor Maris tahun 2005. Itu ada penunjukan langsung dari Bapak Uskup yang dikatakan sebagai pastor asisten tetap, kemudian pastor vikaris, tetapi sesungguhnya namanya dulu sebagai pastor kapelan dan sebagai pastor paroki. Kurang lebih 13 atau 16 tahun melayani di paroki ini, rasanya cepat berlalu, cepat sekali. Saya pun tidak merasa jenuh atau bosan untuk melayani di paroki ini. Saya senang, walaupun saya tidak menyangkal bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak kesulitan. Tetapi saya selalu beranggapan di mana saja saya melayani, di mana saja kita bekerja, pasti ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah. Bagi saya yang penting saya mau bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan tulus. Karena itu saya tidak punya beban melayani di tempat ini. Sungguh saya merasa gembira, saya merasa bahagia boleh bekerja melayani di tempat ini selama kurang lebih secara resmi, ya, secara resmi 13 tahun, tetapi sesungguhnya secara de facto saya melayani 16 tahun. Itu saya rasakan suatu berkat bagi saya dan semoga juga suatu berkat bagi umat. Saya mengalami banyak pengurus yang bekerja sama dengan saya sejak itu, mulai dari ketua Depas yang lama, Bapak Andreas Wai bersama dengan teman-teman yang lain, dan ketua Depas yang sekarang ini juga 2 periode, Bapak Stefanus Punardi bersama dengan teman-teman semuanya. Itu banyak pengalaman suka dan duka, pengalaman yang sangat berahmat bagi kita semua. Dan bagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap umat, juga siapa saja yang terlibat dalam pelayanan di paroki ini. Saya bangga sekaligus juga berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada segenap umat yang mana kita bisa bekerja sama, tetapi terutama dalam keterbatasan, dalam kelemahan saya diterima sebagai warga di sini, sebagai umat, tetapi juga sekaligus sebagai pelayan. Nah, banyak umat mengatakan, "Pastor, kenapa kita pindah? Nah, belum pindah di gereja tak?" Saya bilang, yang begini bukan saya yang tentukan, yang menentukan Bapak Uskup. Tetapi juga dalam kitab suci dikatakan ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang memupuki, menyiangi, tetapi juga ada yang itu memanen. Semua punya tugas, semua punya bagian. Di mana saja kita bekerja, kita mesti bekerja dengan sepenuh hati dan dengan maksimal. Itu saja prinsip bagi saya yang terbaik dalam kerjasama dengan siapapun juga yang mau bekerja sama. Seperti bacaan hari ini, bacaan Injil itu sangat bagus diulas oleh Bapak Vikep kita, bahwa kita tidak boleh eksklusif hanya untuk diri kita sendiri dan menganggap diri kita yang paling benar, yang paling baik, tetapi kita mesti sadar bahwa dalam diri orang lain ada juga hal-hal yang baik dan benar yang bisa kita bangun bersama. Selanjutnya, sekali lagi terima kasih banyak untuk segenap umat Dewan Pastoral Paroki yang saya tahu begitu setia, begitu baik mendukung saya dalam pelayanan, tetapi juga
secara khusus dan istimewa panitia pembangunan gereja Paroki Kristus Raja Andalas sejak mulai bekerja membangun pastoran aula paroki ini kurang lebih 2 tahun atau hampir 3 tahun ya Pak Ade, bersama dengan teman-teman, dan kini mereka masih lanjut membangun dari tahun 2018 sampai sekarang pembangunan gereja paroki kita ini. Saya bersyukur walaupun pandemi tetapi tetap berjalan pembangunan ini. Itu karena kerjasama segenap umat, kerjasama kita semua dengan semangat dan jiwa yang besar. Tetapi tentu ada tantangan, ada kesulitan dalam menyelesaikan pembangunan ini. Kita masih membutuhkan sekian banyak dana. Moga-moga hati kita masih tetap bersemangat dan tetap percaya mengandalkan Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan pembangunan gereja paroki kita. Saya memperkirakan semoga nantinya kalau Tuhan menghendaki bisa selesai pertengahan tahun ini dan kita bisa menempati bangunan ini pada pertengahan tahun. Tetapi rasa optimis yang tidak kalah besarnya dari Ketua Pembangunan Paroki Kristus Raja Andalas, Bapak Ade Bisono, mengatakan, tidak Pastor, saya usahakan kalau bisa kita pakai Paskah. Wah, luar biasa Pak Ade, tepuk tangan. Jadi ini Pak Ade dan teman-temannya semua, bukan hanya Pak Ade, semua teman panitia dan umat itu punya optimisme yang besar untuk menyelesaikan ini. Dan karena itu juga saya dengan senang hati dan juga tanpa beban pergi melayani tempat lain seperti itu. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada segenap umat, rekan-rekan imam yang begitu berbesar hati mendukung umat di paroki ini, dan saya hanya berharap semoga pembangunan ini segera selesai dan kita boleh menempati gereja ini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan sekali lagi dari hati yang tulus, hati yang dalam, saya mohon maaf kepada segenap umat, terutama siapa saja yang barangkali dengan kata, dengan sikap saya melukai atau mengecewakan hati umat. Juga saya mengucap permohonan maaf kepada siapapun juga yang pernah bekerja sama dengan saya namun tidak membawa kepuasan atau kebahagiaan. Saya sungguh-sungguh memohon maaf kepada semua umat, dan saya mohon dengan tulus dan rendah hati doa-doa Anda semua, semoga di tempat yang baru Paroki Kristus Raja, Paroki Santo Paulus Getengan, ya terlalu melekat ini Paroki Kristus Raja, Paroki Santo Paulus Getengan, saya dengan semangat yang baru pula melayani di sana, karena saya punya pengharapan di mana saja kita bekerja selalu ada cahaya, selalu ada itu matahari terbit yang membawa harapan dan semangat. Itu kebahagiaan saya karena juga bisa diterima di Paroki Santo Paulus Getengan 2 minggu yang lalu, dan dengan semangat yang besar seperti sekarang ini saya pun juga akan tetap melayani umat yang baru di sana. Semoga kita semua tetap berjaya, maju bersama dengan saling bergandengan tangan, saling meneguhkan dalam pelayanan dan tugas kita. Terima kasih. Selamat malam, shalom. Apa kabar? Baik.
Pastor Pikep Kepikepan Makassar, Pastor Alex Lete yang saya hormati, Pastor Marcel, sahabat, rekan dan setabisan yang pada kesempatan ini mempercayakan dan menyerahkan tugas sebagai pastor paroki kepada saya, Pastor Agustinus Matasa, sebagai sahabat sekerja di Paroki Kristus Raja Andalas ini, dan juga Pastor Samuel Sirampun, Ketua Komisi Komsos, Komisi Sosial Keuskupan Agung Makassar yang boleh hadir pada kesempatan ini. Suster, frater mungkin ada, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, khususnya juga seluruh pengurus Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, anak muda sekalian, kelompok-kelompok yang ada di Paroki Kristus Raja Andalas, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, juga kepada anak-anak saya dari Pangli yang ikut. Kami kemarin itu ada 2 mobil, kami 12 orang, lalu ada beberapa yang sudah di Makassar memang dan bergabung pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan 1-2 hal. Pertama, mungkin saya bukan wajah yang baru, tetapi wajah yang sudah tua yang kembali ke Andalas ini. Setelah 2 tahun bersama dengan Pastor Marcel di tahun 2017 September pas SK pada saat itu, dan 2019 saya mendapat SK untuk pindah ke Toraja. Satu pengharapan yang sebenarnya menjadi satu kerinduan, mohon maaf, pada saat saya pamit, saya mengatakan ini kerinduan yang saya minta kepada Bapak Uskup, kalau ada tempat di Toraja, kembalikan saya ke Toraja. Tetapi ada umat yang mengatakan pada saat itu, mungkin pastor tidak lama di Toraja, lalu mungkin nanti bisa kembali ke Andalas. Ternyata doa itu terkabulkan, dan pada hari ini saya hadir di tengah Bapak Ibu Saudara terkasih, mau dan ingin belajar lagi dari Bapak Ibu Saudara terkasih, dan menanamkan apa yang sudah diupayakan oleh Pastor Marcel. Dari satu pihak ini menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang pastor yang sudah tua untuk mau seperti Pastor Marcel bisa diterima kurang lebih 18 tahun. Untuk saya ini menjadi satu pekerjaan yang harus menjadi permenungan tersendiri. Apakah saya bisa bekerja sama dengan umat di Andalas ini sebagai pastor paroki? Maka sebagaimana prinsip saya, setiap masuk di paroki, saya datang belajar dulu. Saya berharap bahwa dalam perjalanan waktu 2 tahun yang lalu, sudah ada sedikit gambaran sehubungan dengan umat yang ada di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Dan itu salah satu alasan Bapak Uskup menarik saya kembali ke sini. Agus sudah tahu sedikit mengenai gambaran Andalas, dan saya berharap bersedia untuk saya kembalikan ke sana. Untuk saya, ada anak-anak saya di sini waktu saya pamit di Pangli itu, saya bilang sama umat di Pangli, saya menjadi pastor yang gagal sama sekali di Pangli. Saya belajar 2 tahun untuk membuat sesuatu, tapi ternyata tidak lulus di Pangli, dan saya harus kembali ke kota Makassar. Dan itu sungguh saya sampaikan dalam perjumpaan dengan umat dan dengan semua yang boleh menjadi tanda kebersamaan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita belajar. Saya mau belajar dari Bapak Ibu, maka saya minta supaya Bapak Ibu memberikan sesuatu yang jauh lebih baik untuk saya, karena saya mau belajar lagi, terlebih melihat pembangunan kita ini, dan tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi saya. Tetapi saya percaya
bahwa dalam kebersamaan kita akan melihat hal itu, dan buah dari hal itu juga sebagai tanda penyerahan pelantikan pada hari ini, besok langsung akan melaksanakan tugas itu bersama dengan ketua pembangunan kita akan langsung berangkat ke Jakarta. Mudah-mudahan itu hanya sampai pada hari Kamis saja. Sekaligus laporan ke Bapak Piket, saya bersama dengan ketua pembangunan besok 4 orang kami berangkat ke Makassar, sudah VCR dan sudah ada tiket juga, sudah masuk di WA, dan kami akan berangkat kalau tidak ada halangan jam 8.55 dari sini menuju ke Jakarta. Dan sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali, utamanya kepada anak-anak saya, terima kasih. Ini kelompok KOR yang baru berdiri 1,5 tahun, orang muda dari Andalas, ya, 1,5 tahun yang lalu. Dan mereka ikut pada kesempatan ini, ya. Jadi itu 1,5 tahun yang lalu dengan seluruh semangat dari kampung, tapi saya kira suaranya juga tidak terlalu diragukan kalau umpamanya ya dari 12 orang, 14 orang, ya. Jadi saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekaligus mohon izin kepada Bapak Piket untuk menyampaikan 1-2 hal sehubungan dengan tugas pelantikan saya pada kesempatan ini. Hari Jumat yang akan datang kita membuka bulan Rosario dengan hari Jumat pertama, maka kita akan mengadakan misa pembukaan untuk bulan Rosario dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan mohon supaya pengurus mengaturnya hal itu sehingga kita boleh menjalani pelayanan tugas pastoral di Paroki Andalas ini. 2 tahun kita vakum dan mungkin ada harapan-harapan untuk itu, maka kita mulai membuka bulan Rosario pada tanggal 1 Oktober pas kena hari Jumat sekaligus juga dengan Jumat pertama. Maka mohon kepada kelompok Legio untuk memulai, sebelum perayaan dimulai jam 6 kita doa Rosario dulu, sesudah itu perayaan Ekaristi. Sesudah perayaan Ekaristi, ya mohon maaf kepada Bapak Piket, kita akan mendapatkan berkat Tuhan lewat sakramen Maha Kudus dengan salve. Seterusnya nanti kita akan lihat. Saya rasa ini yang saya boleh sampaikan sebagai pastor paroki. Lalu yang kedua, saya bersama dengan Pastor Agustinus Matasa, kami dua-dua adalah pastor paroki dalam pelayanan. Tetapi dalam administrasi saya bertanggung jawab untuk semua surat-surat yang keluar. Tetapi dalam pelayanan, siapapun yang kamu jumpai di pastoran dan paroki ini, itulah pastor paroki. Dan barang siapa yang melapor, entah kepada saya, entah kepada Pastor Agus, maka harus komitmen untuk itu. Saya rasa ini 2 hal yang saya sampaikan dulu. Selebihnya kita akan lihat bersama ke depan. Lebih kurangnya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat malam. Selamat malam. Yang saya hormati Pastor Paroki Kristus Raja Andalas, yang saya hormati Pastor Paroki Santo Paulus Getengan, yang saya hormati rekan pastor, Pastor Agus dan Pastor Samuel, yang saya hormati para suster, frater, segenap pengurus Depas, ibu bapak dan saudara-saudari terkasih. Hari ini
saya 2 kali melantik pastor paroki. Tadi pagi saya lantik pastor paroki Mariso, Santo Yakobus Mariso, dan sore ini saya melantik pastor paroki Kristus Raja Andalas. Ya, sebenarnya saya minta tunda, jangan 1 hari 2 pastor paroki, tapi semua sudah menetapkan katanya. Saya bilang ya tinggal 1 mengalah. Menurut urutan melapor, jadi Mariso duluan, jadi saya kira Mariso pagi. Ketika saya telepon Andalas, saya bilang Mariso sudah meminta dan saya sudah iakan. Pak Freddy katakan boleh kah sore. Saya sebenarnya pikir-pikir mau katakan tidak, tapi katanya sudah diatur. Saya lagi ya baik kalau begitu. Karena itu terjadilah pelantikan pada sore hari ini. Jadi saya menyampaikan pertama selamat kepada Pastor Agus atas pelantikan sebagai pastor paroki Kristus Raja Andalas hari ini. Anda bukan memang orang baru untuk Andalas, tetapi hari ini tanggung jawab lebih besar, karena kalau kemarin Anda adalah vikaris, hari ini Anda dilantik menjadi pastor paroki. Jadi selamat atas pelantikan sebagai pastor paroki, selamat bekerja, dan selamat datang kembali di KPKPAN Makassar. Anda masuk di Makassar, jadi kebijakan KPKPAN Anda ikuti yang di Makassar, bukan lagi yang di Toraja. Jadi itu hal penting diingat ya. Jadi sekali lagi selamat datang, selamat bergabung kembali di KPKPAN Makassar. Yang kedua, kepada Pastor Marcel, ya tadi dia hitung dan dia bisikkan saya ini 16 tahun sebenarnya di Andalas, tetapi kemudian dia bisik, saya masih kalah dengan kau katanya. Kau 20 tahun mengurus 1 bidang. Ya. Saya bilang tadi pagi ketika saya melantik pastor paroki Mariso, dia hanya tugas 4 tahun. Lalu setelah pelantikan OMK-nya menampilkan sesuatu di layar monitor, bertuliskan 4 tahun singkat tetapi bermakna. Lalu saya berulang-ulang baca, lalu saya mengatakan bahwa waktu bukan lamanya, waktu bukan yang menentukan. Waktu yang singkat juga bisa bermakna, waktu yang lama juga bisa bermakna, tapi juga bisa tidak bermakna. Tetapi saya tahu Pastor Marcel sudah begitu membuat banyak hal, dan kerelaan melepaskan sesuatu yang belum selesai itu juga tanda kebesaran seseorang. Ya biasanya kalau kami pindah katakan bangunan saya belum selesai. Ya, saya biasanya jawab, kalau kau tidak ada juga di situ bangunan itu selesai. Ya. Tetapi Pastor Marcel ketika diminta pindah, dia tidak mengatakan bangunan gereja belum selesai. Ya. Karena dia sungguh sadar dan tahu bahwa kami ini para pastor sewaktu-waktu pindah, dan kalau diminta pindah tentunya ada pertimbangan Bapak Uskup, dan dia legowo menerima itu. Nah, jadi terima kasih Pastor Marcel atas pengabdian selama ini di Andalas, atas kerelaan melepas apa yang sudah ditempati selama 13 tahun, itu tidak mudah juga ya. Jadi terima kasih, selamat berkarya di tempat yang baru ya. Semoga Anda bisa memberikan
apa yang pernah Anda berikan di Andalas untuk umat di Paroki Santo Paulus Getengan. Ya, kalau Anda terbang ke Toraja, paroki yang pertama Anda lihat adalah parokinya Pastor Marcel. Bisa langsung mampir minum kopi. Selamat berkarya di tempat yang baru. Anda mempunyai banyak potensi kemampuan. Semoga kehadiran Anda membawa banyak harapan baru bagi umat di Getengan. Saya kira cukup ini ya. Jangan terlalu lama, sudah jam 7 lewat ya. Jadi terima kasih kepada Depas yang telah melaksanakan kegiatan ini ya. Semoga kerjasama yang ada selama ini boleh berlanjut sehingga kita bersama-sama boleh maju. Mari kita berpikir secara terbuka sehingga semua orang boleh mengambil bagian untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira demikian, terima kasih, Tuhan memberkati kita. Akhirnya mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan lagu penutup dari Puji Syukur 542. 542. Tuhan, Kau gembala kami.